Coca-Cola CEO says it may ramp up use of plastic bottles and raise prices due to President Trump's 25% tariff on aluminum imports. The beverage company currently imports aluminum for cans from Canada, though it could shift to look for domestic aluminum sources. What about the consumer? Because we heard from other staples so far this quarter, this season, Procter & Gamble, your competitor Pepsi, they cited uncertainty with the consumer and how that's led to trade downs and different decisions. Are you seeing that? Certainly, we're seeing some disruption for consumers around the world. I think it's very important to recognize that some of the need for affordability didn't just start in 2025. Inflation was a factor for the last few years, and that lower income segment of the population in many markets has been looking for affordability for a while. Coca-Cola, sebagai salah satu merek Amerika yang paling ikonik dan dikenal luas karena inovasi, pengaruh budaya, serta jangkauan globalnya, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merelokasi kantor pusat dan operasinya ke luar Amerika Serikat. Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini didorong oleh kebijakan tarif agresif yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap aluminium dan bahan baku utama lainnya di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini menandai perubahan besar dalam lanskap bisnis global dan mencerminkan tantangan yang semakin besar bagi perusahaan multinasional dalam menghadapi kebijakan ekonomi yang proteksionis. Dampak dari keputusan ini sangat luas dan kompleks, mencakup aspek finansial, budaya, geopolitik, serta operasional. Coca-Cola selama ini sangat bergantung pada rantai pasokan global yang saling terhubung. Aluminium untuk kaleng dipasok dari Kanada, pemanis berasal dari Amerika Latin, perasa diimpor dari Asia, sementara mesin dan layanan pemasaran melibatkan lintas negara. Kebijakan tarif yang diberlakukan mengganggu aliran logistik ini, meningkatkan biaya dan menciptakan ketidakpastian. Lonjakan harga aluminium, bahan utama untuk miliaran kaleng setiap tahun, mengakibatkan peningkatan biaya produksi. Begitu pula dengan bahan pemanis dan perasa impor yang semakin mahal, sehingga menekan margin keuntungan perusahaan. Jika Coca-Cola terus menanggung biaya tambahan ini, laba perusahaan bisa menurun drastis atau, jika harga produk dinaikkan, konsumen bisa beralih ke produk lain. Seperti yang diungkapkan CEO James Quincey, beroperasi dari negara yang terlibat dalam perang tarif menempatkan Coca-Cola pada posisi yang kurang kompetitif. Oleh sebab itu, perusahaan mempertimbangkan untuk pindah ke negara dengan kebijakan perdagangan yang lebih stabil. Rencana relokasi dari Atlanta, Georgia, kota yang telah menjadi rumah bagi Coca-Cola sejak akhir abad ke-19, bukan hanya sekadar keputusan bisnis, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Namun, inti cerita kali ini adalah tentang moderasi inflasi yang mulai memasuki fase pendaratan. Hal ini kembali pada persoalan klasik mengenai kemampuan menentukan harga jual. Baru-baru ini, muncul berita besar terkait persaingan antara Pepsi dan Carrefour. Dalam kasus tersebut, Carrefour memutuskan untuk tidak lagi menjual produk Pepsi di rak mereka karena tidak setuju dengan kenaikan harga yang terjadi. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan Coca-Cola sendiri dalam menghadapi pemasok? Apakah pernah mengalami penolakan atau masalah serupa? Dalam menjalankan bisnis dengan para pemasok, Coca-Cola menerapkan pendekatan jangka panjang. Sebagai perusahaan besar, Coca-Cola selalu berusaha memastikan keamanan pasokan untuk jangka waktu yang lama. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat perjanjian harga jangka panjang dan melakukan lindung nilai, hedging, untuk menstabilkan biaya. Pendekatan ini membantu mengurangi fluktuasi harga yang tajam, sehingga perusahaan tidak terlalu terdampak oleh kenaikan atau penurunan harga secara mendadak. Logo merah dan putih Coca-Cola yang sudah dikenal di seluruh dunia selama ini menjadi simbol keberhasilan kewirausahaan, inovasi, dan kekuatan budaya Amerika. Iklan-iklan Coca-Cola seringkali mengangkat tema kebebasan dan kemakmuran, berperan sebagai duta informal nilai-nilai Amerika Serikat. Namun, keputusan untuk merelokasi kantor pusat menunjukkan bahwa Amerika Serikat, yang dulu dianggap sebagai pusat stabilitas ekonomi, kini dinilai tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk menjalankan operasi global.
Secara ekonomi, keluarnya perusahaan besar seperti Coca-Cola, yang mempekerjakan puluhan ribu orang secara langsung dan mendukung jutaan orang melalui distributor, pengecer, dan penyedia layanan, dapat menimbulkan efek domino. Perusahaan multinasional lain, terutama di sektor teknologi, otomotif, farmasi, dan keuangan, mungkin akan mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di Amerika Serikat. Hal ini berpotensi mengganggu pasar properti, tren ketenagakerjaan, dan rantai pasokan domestik. Keputusan perusahaan untuk hengkang juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas insentif-insentif dari pemerintah Amerika Serikat, seperti keringanan pajak dan subsidi, yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi perusahaan untuk bertahan di dalam negeri. Para pembuat kebijakan mungkin perlu meninjau ulang alat-alat tersebut di tengah era perang dagang dan nasionalisme ekonomi yang semakin menguat. Relokasi Coca-Cola diperkirakan akan membentuk ulang dinamika geopolitik di dunia bisnis. Laporan awal menyebutkan bahwa Coca-Cola tengah mempertimbangkan beberapa negara di Eropa, seperti Jerman, Belanda, atau Swiss, yang dikenal memiliki infrastruktur logistik yang kuat, perjanjian perdagangan yang menguntungkan, dan stabilitas politik yang tinggi. Langkah ini diharapkan dapat melindungi Coca-Cola dari ketidakpastian perdagangan di Amerika Serikat, serta memperluas akses ke pasar Eropa. Namun, keputusan ini juga membawa tantangan baru, seperti harus menyesuaikan diri dengan peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan di Eropa yang lebih ketat. Hal ini menuntut Coca-Cola untuk meningkatkan upaya keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, jika Coca-Cola memilih untuk pindah ke negara dengan regulasi yang lebih longgar, seperti Singapura atau Uni Emirat Arab, langkah tersebut bisa saja menuai sorotan dari para aktivis. Terlepas dari semua itu, secara budaya, kepindahan ini menandai berakhirnya sebuah era bagi Coca-Cola sebagai simbol Amerika Serikat. Kisah Coca-Cola telah lama terjalin erat dengan sejarah Amerika Serikat. Perusahaan ini mendampingi para prajurit selama Perang Dunia Kedua, menjadi simbol impian Amerika pada masa Perang Dingin, dan mendominasi dunia periklanan serta kehidupan publik di negeri Paman Sam. Keputusan Coca-Cola untuk meninggalkan Amerika tidak hanya menantang gagasan bahwa identitas nasional lebih penting daripada kepentingan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekecewaan atau bahkan reaksi keras di kalangan konsumen Amerika yang bangga dengan merek-merek dalam negeri. Secara global, langkah ini mengirimkan sinyal bahwa Amerika Serikat mungkin tidak lagi menjadi mitra ekonomi yang dapat diandalkan seperti dahulu. Hal ini bisa melemahkan kekuatan lunak, soft power, Amerika di mata dunia. Memindahkan perusahaan sebesar Coca-Cola merupakan tantangan besar. Perusahaan harus memisahkan operasinya yang tersebar di lebih dari 50 fasilitas di Amerika Serikat, termasuk kantor pusat, laboratorium penelitian, pusat distribusi, dan pabrik pembotolan. Tim hukum dihadapkan pada tugas berat untuk meninjau ribuan kontrak, perjanjian dengan vendor, dan sewa menyewa. Selain itu, keamanan data menjadi tantangan tersendiri. Pemindahan formula rahasia, algoritma pemasaran, dan data konsumen ke server di luar negeri menimbulkan risiko keamanan teknis dan siber. Kepatuhan terhadap aturan baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa dan standar ketenagakerjaan setempat, juga menambah kerumitan proses relokasi. Dampak terhadap manusia pun tak kalah besar. Ribuan karyawan di Amerika Serikat menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian, sementara paket pesangon yang diberikan hanya memberikan bantuan terbatas. Secara emosional, situasi ini diperparah oleh rasa kecewa dan pengkhianatan dari perusahaan yang selama ini dianggap sebagai pilar ketenagakerjaan Amerika. Kemitraan Coca-Cola dengan universitas-universitas di Amerika Serikat, yang selama ini mendukung riset ilmu pangan, keberlanjutan, dan pemasaran, juga terancam mengalami pemotongan dana, sehingga dapat mengganggu pendidikan dan program-program komunitas. Kini, merek Coca-Cola yang selama ini kental dengan nuansa Amerika harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan identitas baru. Apakah Coca-Cola akan mengadopsi identitas global yang kosmopolitan, ataukah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya di negara barunya? Pertanyaan ini sangat penting, karena persepsi merek memengaruhi loyalitas konsumen, kepercayaan investor, dan hubungan baik dengan regulator. Salah langkah dalam membangun identitas baru dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar,
Apalagi pesaing seperti PepsiCo bisa memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika untuk menarik konsumen yang lebih patriotik. Selain itu, merek-merek minuman bersoda lokal dan perusahaan pembotolan regional juga berpeluang semakin diminati sebagai alternatif. Relokasi ini juga akan mengubah jalur inovasi Coca-Cola, yang sebelumnya sangat bergantung pada lembaga penelitian di Amerika Serikat. Kedepan, Coca-Cola harus membangun kemitraan baru dengan universitas di Eropa, pusat teknologi di Asia, atau perusahaan rintisan di Timur Tengah. Hal ini berpotensi menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan selera regional, seperti minuman rendah gula khas Eropa, minuman botani untuk pasar Asia, atau minuman elektrolit untuk wilayah beriklim panas. Etika rantai pasokan Coca-Cola juga akan mendapat pengawasan ketat, terutama di kawasan dengan regulasi lingkungan dan hak asasi manusia yang tinggi seperti Uni Eropa. Perusahaan harus mematuhi audit ketat terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Dari sisi keuangan, relokasi ini memang memerlukan biaya besar dalam jangka pendek, namun secara strategis dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi pertumbuhan dan profitabilitas Coca-Cola. Investor pun menyambut langkah ini dengan optimisme yang hati-hati, sebab kebijakan perdagangan yang stabil di luar negeri dinilai mampu memperkuat posisi keuangan Coca-Cola. Pencatatan saham di bursa asing seperti Frankfurt atau Tokyo juga dapat mendiversifikasi basis investor, menarik dana dari lembaga keuangan besar dan sistem pensiun yang mengutamakan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Keputusan Coca-Cola untuk merelokasi operasinya menciptakan peluang baru bagi para pesaingnya. PepsiCo, misalnya, dapat memposisikan diri sebagai merek yang lebih Amerika, sementara produsen minuman berskala kecil dapat memanfaatkan perubahan preferensi konsumen yang kini lebih condong pada produk lokal atau khusus. Dengan adanya tarif yang meningkatkan biaya dan membatasi ketersediaan bahan baku, industri minuman di Amerika Serikat mungkin akan menghadapi harga yang lebih tinggi, pilihan produk yang semakin sedikit, dan meningkatnya dominasi merek generik. Kepergian Coca-Cola juga dapat mendorong negara-negara yang mendukung perdagangan bebas untuk semakin berani, sekaligus menempatkan diri mereka sebagai pusat perdagangan global. Negara-negara yang menjadi tuan rumah operasi Coca-Cola pun berpotensi memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, menggunakan keberadaan perusahaan besar ini sebagai alat diplomasi ekonomi. Perkembangan ini menyoroti peran sektor swasta yang semakin besar dalam diplomasi internasional, di mana batas antara strategi korporasi dan kepentingan nasional semakin kabur. Bagi para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, langkah Coca-Cola menjadi sebuah peringatan penting. Kejadian ini dapat memicu perdebatan mengenai kebijakan perdagangan, perpajakan perusahaan, dan daya saing global. Pemerintah mungkin terdorong untuk membuat undang-undang baru demi mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di dalam negeri. Lembaga pemikir dan kelompok advokasi akan memanfaatkan momentum ini untuk mendukung atau menentang kebijakan proteksionis. Sementara persepsi publik terhadap asal-usul produk akan semakin berubah seiring meningkatnya transparansi. Ketika Coca-Cola memulai babak baru dengan relokasi ini, perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang dinamis dan tanpa batas, di mana keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dan kepekaan budaya. Coca-Cola harus mengubah kepemimpinan, tata kelola, dan strategi inovasinya agar dapat berkembang di negara tuan rumah yang baru. Perubahan besar juga akan terjadi pada tenaga kerja, rantai pasokan, dan identitas merek Coca-Cola, yang akan memberikan dampak berantai terhadap pasar keuangan, psikologi konsumen, dan dinamika geopolitik dunia. Peristiwa ini bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menjadi studi kasus tentang kompleksitas kapitalisme modern. Keluar masuknya perusahaan multinasional dari suatu negara menantang pandangan tradisional mengenai kewarganegaraan korporat, serta memaksa dunia untuk menyeimbangkan antara loyalitas nasional dan efisiensi global. Saat Coca-Cola menulis babak barunya, seluruh dunia menyaksikan, sadar bahwa kepergian salah satu ikon Amerika ini menandai perubahan besar dalam tatanan bisnis internasional. Kisah ini masih jauh dari selesai, namun dampaknya akan terus terasa, membentuk perdebatan, kebijakan, dan strategi perusahaan di era globalisasi yang semakin terhubung. Perubahan besar juga akan terjadi pada tenaga kerja, rantai pasokan, dan identitas merek Coca-Cola, yang akan memberikan dampak berantai terhadap pasar keuangan, psikologi konsumen, dan dinamika geopolitik dunia. Peristiwa ini bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menjadi studi kasus tentang kompleksitas kapitalisme modern. Keluar masuknya perusahaan multinasional dari suatu negara menantang pandangan tradisional mengenai kewarganegaraan korporat, serta memaksa dunia untuk menyeimbangkan antara loyalitas nasional dan efisiensi global. Kisah ini masih jauh dari selesai, namun dampaknya akan terus terasa, membentuk perdebatan, kebijakan, dan strategi perusahaan di era globalisasi yang semakin terhubung.
Relokasi Coca-Cola dari Amerika Serikat bukan sekadar keputusan bisnis, melainkan simbol perubahan zaman, di mana loyalitas korporasi dan identitas nasional harus bergulat dengan realitas globalisasi, proteksionisme, dan dinamika ekonomi baru. Langkah ini memperlihatkan betapa kebijakan perdagangan satu negara dapat mengguncang tatanan bisnis dunia, memaksa perusahaan ikonik untuk meninggalkan akar sejarahnya demi bertahan dan berkembang. Coca-Cola kini berdiri di persimpangan jalan antara masa lalu yang penuh makna dan masa depan yang penuh tantangan serta peluang baru. Perusahaan harus mendefinisikan ulang siapa dirinya, di mana rumahnya, dan apa makna keberadaannya di dunia yang semakin tanpa batas. Namun, di tengah gejolak perang dagang ini, satu pertanyaan besar muncul bagi kita semua. Apakah di era globalisasi modern, korporasi besar harus tetap setia pada tanah kelahirannya? Ataukah mereka justru punya tanggung jawab untuk melampaui batas negara demi inovasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan ekonomi dunia? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.